Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Qudus yang dirahmati Allah, senantiasa mari kita perbanyak bertafakur, kita berbanyak merenung agar menumbuhkan rasa syukur di hati kita. Betapa banyaknya karunia yang Allah berikan untuk kita bersama. Satu karunia yang paling banyak, yang paling besar pada pagi ini adalah kenikmatan iman yang membuat kita mampu melawan hawa dingin, mampu mengangkat selimut tebal, mampu melangkahkan kaki. Banyak orang yang sama-sama tidur dengan kita, tapi belum tentu pagi ini bangun kembali. Ada yang bangun sama-sama dengan kita, belum tentu bisa ikut ke masjid sholat berjemaah. Nah, ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, kesehatan dan kenikmatan iman. Salawat dan salam kita doakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan semakin banyak kita bersalawat bisa menjadikan beliau sebagai teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Muhammad betul-betul seorang pemimpin. Dia pemimpin masyarakat, dia pemimpin umat, dia juga pemimpin dalam lingkup yang paling kecil sekalipun, pemimpin rumah tangga. Nah, saat ini kita melihat orang dalam berumah tangga sangat gampang sekali mengalami persoalan-persoalan yang mengakhiri kehidupan di dalam rumah tangga. Muhammad sebagai suami, sebagai ayah, orang yang sangat lembut, orang yang sangat penuh kasih dan sayang terhadap keluarganya. Tidak pernah melakukan kata-kata kasar, mengatakan kata-kata kasar yang merendahkan harkat dan martabat istri atau istri-istrinya. Tidak pernah melukai hati istri dan istri-istrinya, apalagi sampai melakukan tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Itu salah satu dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak saat ini kita lihat orang dikit-dikit main tangan, dikit-dikit berkata kasar, dikit-dikit melakukan KDRT. Ada hal yang tak sesuai dengan hatinya, langsung memukul istrinya, langsung melakukan tindak kekerasan, sehingga berakhir kepada perceraian. Viral belakangan ini kan ada artis, ada aktor, orang yang mungkin dianggap sebagai panutan bagi sebagian orang, tapi sebenarnya nggak tepat juga. Ada orang yang sebagai tontonan jadi tuntunan, kan kata Zainuddin itu. Orang yang harusnya dituntunan malah jadi tontonan saja. Nah, ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan publik, mereka menghujatnya juga habis-habisan. Dan ketika orang tersebut sudah berdamai, sudah berbaik, banyak juga yang menghujatnya. Nah, ini kan aneh juga. Orang dalam berumah tangga ada perselisihan, ada persoalan, ada ketidakcocokan, baik dalam sikap ataupun dalam ucap. Namun tidak mesti harus berakhir kepada perceraian. Nah, sekiranya mereka mau bercerai, kalau di Indonesia prosesnya kan melalui proses persidangan di pengadilan agama. Salah satu asas persidangan itu adalah mempersulit perceraian. Jadi memang dipersulit perceraian itu. Bukan berarti melawan hadis Nabi yasiru wala tu'asiru,
mudahkanlah, jangan dipersulit. Terkait dengan perceraian, memang persidangan peradilan agama itu punya azas. Azasnya itu adalah mempersulit perceraian. Kenapa? Karena perceraian itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Abghadul halal indallahi at-talaq. Perbuatan yang boleh tetapi sangat dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Makanya pengadilan agama dia wajib dalam setiap proses persidangan, perceraian itu tidak langsung kan. Begitu seseorang memasukkan kasusnya di pengadilan agama, pihak pengadilan tidak otomatis dia langsung menceraikan, tidak. Kan ada proses-prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Di antara proses itu hakim wajib hukumnya untuk mendamaikan para pihak itu supaya jangan sampai terjadi perceraian. Bahkan ada namanya proses mediasi. Ada hakim mediator. Ada proses mediasi ini ditawarkan dulu melalui hakim tersendiri, orang-orang di luar pengadilan bisa jadi juga, untuk untuk selalu berdamai, untuk tidak melanjutkan niat untuk bercerai. Nah, sampai sejauh itu. Alhamdulillah, kasus yang viral sekarang ini kan akhirnya mereka berdamai, kembali lagi dalam rumah tangga, mencabut laporannya. Nah, cuman bagi sebagian yang terlanjur merasa ikut tersakiti katanya kan, menyayangkan kenapa tidak diteruskan. Ini karena bagi sebagian kita aneh-aneh juga ya. Orang dalam rumah tangga itu memang sudah menjadi apa ya, ada yang berselisih, kemudian sebaik-baik perselisihan itu kan berdamai, berbaik, apalagi dalam kehidupan berumah tangga. Nah, jadi catatan kita, apapun persoalan, jangan sampai melakukan kekerasan, jangan sampai melakukan tindak hal yang bisa merusak. Malah kalau kita lihat di dalam ayat kan, kalau misalnya tidak ada kata sepakat, jangan bercerai dulu, tetapi datangkan hakam. Hakam ini pihak ketiga, biasanya adalah orang tua, keluarga. Mereka sesama keluarga membahas mereka untuk tetap bersama. Nah, kalau tidak juga pisahkan tempat tidur. Seorang suami marah sama istrinya, pisah ranjang misalnya. Ini bagian dari proses penghukuman. Kalau istrinya nusus, istrinya durhaka, tidak taat kepada suaminya, dan kalau sekiranya tidak juga, boleh dipukul, tapi menurut riwayat itu dipukul dengan sapu tangan menurut ulama, bukan pukul dengan tangan. Ini adalah simbol puncak kemarahan. Tidak boleh dipukul dengan tangan, apalagi sampai memukul muka. Tidak boleh, dilarang oleh Nabi, apalagi terhadap istri sendiri yang sudah diserahkan oleh orang tuanya dalam proses ijab dan kabul. Selama ini berada dalam proses penjagaan bapaknya atau walinya yang lain, saudaranya atau pamannya. Maka sejak ada akad nikah, ijab dan kabul, itu menjadi tanggung jawab suami, dan suami harus menjaganya, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Berat tanggung jawabnya. Suami tidak bisa melenggang mulus masuk surga apabila membiarkan istrinya melakukan tindak perbuatan dosa ataupun maksiat. Bahkan seorang suami tidak akan mencium bau surga, boro-boro masuk surga, tidak akan mencium bau surga apabila dia bertindak jayus. Jayus ini suatu sikap tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa ghirah ketika ada laki-laki lain masuk ke dalam rumah. Nah, jadi sampai sejauh itu suami juga akan diminta tanggung jawab apabila istrinya tidak menutup auratnya, keluar rumah tidak menutup aurat, akan dimintai tanggung jawabnya. Kenapa ini dibiarkan saja? Nah, Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang sangat baik, sangat sayang terhadap keluarganya. Dalam riwayat kita lihat ada juga pernah terjadi sesuatu yang
kurang nyaman dalam rumah tangga Rasulullah ketika istri-istrinya menuntut yang lebih. Kan kita lihat ibarat masak kok lauknya itu-itu saja. Lama Rasulullah mendiamkan para istrinya tersebut sampai kemudian turun ayat. Akhirnya Nabi suruh mereka memilih apakah masih tetap bersama dia. Kehidupannya ya seperti itu. Rasulullah orangnya sederhana, walaupun kekuasaan ada di tangannya, tetapi dia tidak mau mengambil keuntungan untuk keluarganya. Nah, istrinya tidak ada yang mau berpisah dengan dia. Mana ada istri yang mau berpisah dari seorang laki-laki yang sikapnya sangat baik seperti itu, yang sikapnya sangat terpuji, terpuji sepanjang masa, terpuji sepanjang waktu. Tidak ada orang di dunia ini sampai meninggalnya itu masih dipuji-puji orang, masih disebut-sebut orang. Orang bersalawat kepada dia, orang menyebut-nyebutnya, memujanya, mengagungkannya. Tidak ada seperti Nabi Muhammad ini orang seperti itu. Bahkan tidak salah seorang non-muslim menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart namanya. Orang yang pertama paling berpengaruh itu adalah Nabi Muhammad SAW. Umat Islam mengagungkan Nabi Muhammad wajar. Umat Islam membaca selawat kepada Nabi Muhammad itu wajib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat aja bersalawat, maka orang beriman wajib hukumnya membaca salawat setiap kali nama Nabi Muhammad disebutkan. Nah, dalam konteks membaca salawat, kepatuhan terhadap perintah, ini adalah keterikatan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pelit itu bukan orang yang tidak pernah sedekah, itu juga pelit. Tapi ada orang yang lebih pelit lagi, adalah orang yang setiap nama Nabi disebutkan dia tidak mau membaca selawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belakangan ini kan orang memperingati Maulid, memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Intinya adalah selain mengingat perjuangannya, kita ingat sikap-sikap dia, ingat sifat-sifat dia, jadi teladan dalam kehidupan kita. Nah, termasuk juga di dalam berumah tangga. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Qudus yang dirahmati Allah. Nah, terkait dengan persoalan rumah tangga, belakangan ini banyak juga kasus, terutama dalam berumah tangga, orang-orang yang hanya sekedar memilih jodoh tetapi tidak mendasarkan kepada agama. Nah, ini akan menjadi kajian kita. Banyak terjadi pernikahan beda agama di tengah masyarakat Indonesia. Dalam catatan yang pernah diteliti oleh Indonesia Konferensi Indonesia tentang agama dan perdamaian, dari tahun 2005 sampai tahun 2002 ini penelitian dipublish, diumumkan pada bulan Maret beberapa bulan yang lalu tahun 2002, terjadi pernikahan beda agama sebanyak 1425 kasus. Jadi dalam kurun 17 tahun terjadi setiap tahunnya 83 kasus per tahun. Kalau kita kurangi 2022 kurangi 2005, berarti selama 17 tahun dalam setiap tahun ada 83 kasus. Nah, 83 kasus per tahun, kalau kita bagi dalam satu bulan, bagi 12, berarti setiap bulan ada sekitar 6,9 kasus terjadi pernikahan beda agama di Indonesia. Padahal ayat sudah tegas mengatakan nikah beda agama, terutama apabila
perempuannya muslimah, laki-lakinya non muslim, ini jelas tidak ada perbedaan pendapat di sana. Tetapi apabila laki-lakinya muslim, perempuannya non muslimnya adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, memang masih ada perbedaan pendapat. Nah, sekarang ini sudah diterobos semua. Laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim, atau sebaliknya. Orang dengan sangat mudah melakukan nikah beda agama. Dan lembaga peradilan kita, terutama pengadilan negeri, ada beberapa putusannya yang mewajibkan, yang memerintahkan kantor catatan sipil untuk mencatatkan pernikahan beda agama ini. Nah, kalau dalam sebelum-sebelumnya Undang-Undang Perkawinan tahun 74 itu kan mengatakan pernikahan itu sah apabila sesuai menurut agama dan kepercayaannya. Menurut agama kita, agama Islam, sebenarnya tidak dibolehkan, sudah dilarang. Nah, sekarang ini ada putusan-putusan pengadilan yang memerintahkan catatan sipil untuk mencatatkannya. Berarti negara mengakui pernikahan beda agama. Nah, kami ingin mengingatkan kembali jemaah semuanya, kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 221, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Dan janganlah kamu, ini perintah Allah kepada orang-orang beriman, larangan Allah kepada orang-orang beriman. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kamu jangan menikahi perempuan-perempuan musyrik, artinya non muslim dalam konteks ini, hatta yu'min, sampai mereka beriman. Ayat ini turun, kalau kita lihat di dalam asbabun nuzul, ada beberapa riwayat. Paling tidak pada saat ini kita kemukakan dua riwayat. Pertama terkait dengan salah seorang sahabat, Abdullah bin Rawaha, dan yang kedua terkait dengan Marsad Al-Ghanami. Marsad Al-Ghanami ini masuk Islam, ikut Rasulullah ke Madinah, hijrah. Pada suatu ketika dia kembali ke Makkah. Di sana dia ketemu dengan orang yang dulu akan dinikahinya. Nah, jadi ada seorang perempuan sebelum hijrah, dia ingin menikahi perempuan tersebut. Nah, ketika bertemu, Marsad berkeinginan ingin menikahi perempuan tersebut. Namun perempuan ini belum masuk Islam, masih non muslim, musyrikah. Dia ingin menikahinya. Ketemu lagi. Mungkin kalau bahasa sekarang orang sebut dengan CLBK ya. Nah, bersemi kembali. Kemudian diadukannya kepada Rasulullah, minta izin kepada Rasulullah untuk menikahi perempuan yang dulu ingin dinikahinya itu. Kemudian turun ayat mengatakan, wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Wahai orang-orang beriman, orang-orang beriman tidak boleh menikahi perempuan-perempuan musyrik tersebut sampai dia beriman. Nah, al-aslu fin nahyi litahrim, prinsip dasar dalam larangan itu adalah untuk haram. Jadi larangan menikah beda agama itu haram, berdosa. Hatta yu'min, sampai dia beriman. Wala ammatu mu'minat khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Seorang perempuan budak tapi beriman. Nah, pada masa dulu kan ada budak. Budak ini orang yang tidak merdeka, orang yang bisa diperjualbelikan. Nilainya sama dengan barang, nilainya sama dengan hewan, bisa dijual, bisa dibeli. Dia baru merdeka, baru bebas dari status itu apabila dia menebus dirinya, atau ada orang lain yang mau menebus dirinya tersebut. Berapa dulu dibayar, kemudian ditebus harga segitu, itu baru merdeka. Nah, pada masa dulu ada orang seperti itu, masa awal-awal Islam, harganya rendah.
Islam berupaya untuk menghapuskan perbudakan itu. Nah, tapi kata Allah, perempuan dengan status tidak merdeka seperti itu lebih baik dibandingkan dengan perempuan yang tidak beriman, non muslim. Walau a'jabatskum, walaupun kamu tertarik dengan dia, a'jabats, takjub dengan dia, tidak dibolehkan. Apa yang membuat seseorang takjub terhadap orang untuk dinikahi? Tungkahul mar'ah li arba'in, kan ada 4, antara lain kata Nabi. Pertama karena hartanya, mungkin dia kaya, bangsawan, mungkin dia kaya, anak konglomerat. Yang kedua karena keturunannya, mungkin dia keturunan bangsawan, darah biru. Yang ketiga karena kecantikannya, li jamaliha. Dan yang keempat baru karena li diniha. Fasfar bizatiddin, maka pilihlah. Jadi dari 3, yang keempat itu karena agama. Pertama kecantikan, kedua adalah karena kekayaan, ketiga adalah keturunan, yang keempat karena agama. Fasfar bizatiddin taribat yadaka, pilih yang agamanya bagus. Jadi faktor agama yang utama kata Nabi. Dari beberapa macam kriteria tersebut, pilih agamanya. Nah, walau a'jabatum, kalau lanjutan ayat ini, walaupun perempuan tersebut kamu tertarik dengan dia, tapi dia non muslim, jangan dinikahi kata Nabi. Nah, ayat ini juga berkenaan turun dengan peristiwa Abdullah bin Rawahah. Suatu ketika dia sangat marah terhadap, dia punya budak perempuan, dipukulnya sejadi-jadinya. Tapi setelah dia memukul seperti itu, muncul rasa kasihan, rasa iba di hatinya. Alangkah jahilnya Wamboko memukul orang yang lemah. Dia menyesal dan bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah memukul budak saya dengan sejadi-jadinya, tapi saya sekarang menyesal, saya ingin bertobat. Kemudian Rasulullah tanya, bagaimana kehidupannya sehari-hari? Kemudian diceritakan oleh Abdullah bin Rawahah, sehari-hari dia sholat ya Rasulullah, dia bersyahadat, dia bersalawat, dia juga ikut puasa sebagaimana kami. Kalau begitu dia saudaramu, kata Rasulullah, saudara seiman maksudnya. Tidak layak kamu perlakukan seperti itu. Semakin jadi rasa penyesalan Abdullah bin Rawahah. Untuk menebus kesalahannya itu dia berkata, sekembali dari Rasulullah ini, saya akan memerdekakannya dan saya akan menikahinya. Nah benar, begitu selesai kembali dari Rasulullah, dia merdekakan dan dia lamar, dia nikahi. Pernikahan orang merdeka dengan orang budak itu menimbulkan kegemparan di orang-orang Arab jahiliyah waktu itu, orang-orang Arab Islam awal itu. Jarang, tidak ada orang yang mau menikahi budak. Karena statusnya Abdullah bin Rawahah ini pembesar, dia tokoh masyarakat, dia termasuk orang yang berbai'ah di Baitul Aqabah, Baitul Ridwan atau Baitul Aqabah untuk mengajak Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada beberapa orang sahabat, Abdullah bin Rawahah termasuk salah satunya. Dia pembesar, tapi menikahi budak yang pada waktu itu nilainya sangat tidak ada harganya pada masa itu. Gempar penduduk pada waktu itu. Nah kemudian turun ayat terkait dengan ini. Wala amatu mu'minat. Perbuatan yang seakan-akan ayat ini mengatakan pilihan Abdullah bin Rawahah itu tidak salah. Pilihan Abdullah bin Rawahah itu sudah benar. Menikahi wanita statusnya budak tapi beriman itu lebih baik. Nah, kemudian lanjutan ayat, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala tungkihu, kamu jangan nikahi, kamu jangan nikahkan. Maaf, kalau tangkihu nikahi, tungkihu nikahkan. Beda enggak Bapak Ibu? Nikahi nikahkan beda apa tidak? Beda. Nikahi berarti kita yang akan melakukan. Kalau nikahkan
Berarti untuk orang yang berada dalam wali, status wali kita, seorang bapak menikahkan anaknya, menikahi anaknya tidak boleh, menikahkan tanggung jawab dia wajib. Seorang kakek terhadap cucu, seorang saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya, seorang paman terhadap ponakannya. Nah, wala tungkihu, kamu sebagai wali jangan nikahkan perempuan yang ada dalam perwalianmu dengan laki-laki non muslim hatta yu'minu, sampai dia masuk Islam, sampai beriman. Nah, ini menjadi dasar bagi umat Islam, bagi ulama, mengharamkan seorang wali tidak boleh menikahkan anaknya, memberi restu anaknya, keluarganya, saudaranya dengan pria non muslim. Jangan malah cengengesan aja kita, jangan menganggap tidak masalah ketika terjadi pernikahan beda agama seperti itu. Nah, ulama sepakat seorang perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan pria non muslim. Nah, tapi ada tapi sebelum itu ayat ini melanjutkan wala abdun mu'minun khairum min musyrikin. Seorang laki-laki budak, tadi perempuan budak, sekarang laki-laki budak, hamba saya, bukan budak anak kecil ya, tapi budak beneran. Tapi dia beriman, itu lebih baik kata Allah, lebih terhormat, lebih mulia. Nah, jadi dalam mencari mantu, jangan hanya sekedar melihat penampilan luarnya saja. Jangan hanya sekedar melihat posisi jabatan, kedudukan, ketampanan, tetapi lihat agamanya. Kalau seorang wali tahu calon mantunya, calon besannya, calon adik iparnya non muslim tapi masih menikahkannya juga, dia berdosa, dia ikut berdosa. Ulaika yad'una ilan nar, nikah beda agama itu yad'una ilan nar, mengajak kepada an-nar. An-nar itu neraka. Tidak ada lagi fase kehidupan setelah itu. Jadi tidak tanggung-tanggung ya, masalah pernikahan itu bisa membawa ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, Allah mengajak ke surga. Tuntunan Allah terkait nikah ini mengajak kepada ke surga. Wal maghfirah biizni, dan ampunan untuknya. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yatazakkarun, agar mereka ingat mendapatkan peringatan. Memang ada beda khilafiyah dalam surat Al-Maidah, disebutkan berbunyi wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, perempuan baik-baik dari kalangan ahlul kitab bagi seorang laki-laki muslim dibolehkan menikahinya. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Ini ada khilafiyah di sini. Ulama mengatakan sebagian kalau laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim, Yahudi atau Nasrani, itu diperbolehkan. Tapi wal muhsanat, orang-orang yang baik di antara mereka. Tapi bagi sebagian ulama yang lain mengatakan tetap tidak boleh, karena ahlul kitab yang ada pada masa Rasulullah itu tidak sama dengan yang ada pada masa sekarang. Pada masa ketika belakangan ini ternyata banyak juga perbedaan-perbedaannya. Nah, jadi khilafiyah ya. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam jelas-jelas apapun ahlul kitab atau bukan ahlul kitab tetap tidak dibenarkan. Kemudian juga Majelis Ulama Indonesia ada fatwanya. Majelis Ulama ini kumpulan alim ulama seluruh Indonesia, bukan seluruh tapi mayoritas ya, ada di situ. Kalau bukan ulama yang kita ikuti, siapa lagi? Setelah Nabi tidak ada. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. MUI sudah melarang apapun bentuknya. Nggak ada lagi perbedaan pendapat. Muhammadiyah juga dalam majelis tarjihnya juga seperti itu. Dan
Basul Masail NU Nahdlatul Ulama juga sudah melarang pernikahan beda agama apapun modelnya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara hadirin, baik, mari kita sama-sama menjaga keluarga kita, sama-sama menjaga keturunan kita, orang-orang terdekat kita, menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjauhi apa yang Allah tidak suka. Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat kelak. Barangkali inilah tausiah kita pagi ini. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi yang menyampaikan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi